saya tuh lebih baik di rumah, nggak punya teman, karena saya pengen karakter saya ini terjaga. Tapi ketika dia berada di sekolah ya sama aja, Bu, gitu, nggak ada bedanya gitu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, long time no see. Kembali lagi bersama saya, Ade Mas Fahri Sofanadi, dalam edisi Pendidikan dan Sosial. Sudah lama kita tidak membahas tentang pendidikan nih teman-teman. Kita bertemu lagi dengan narasumber kita yang gak jauh-jauh membahas tentang pendidikan bersama Abu Swandana Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Sehat Abu hari ini kabarnya Abu? Alhamdulillah. Abu, kalau misalkan kita fokus untuk membahas pendidikan, boleh lah ya kita lanjutkan lagi? Ya. Kalau bisa tolong Ana minta tolong kepada Abu jelaskan mengenai definisi pendidikan karakter Abu. Pendidikan karakter ya. Iya. Ya bismillah. Yang pertama, pendidikan karakter itu adalah pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan moral, etika, ya, intelektualitas, ya, terus kemudian wawasan, ya, pengalaman, ya, untuk peserta didiknya atau anak didiknya. Itu definisi dari pendidikan karakter. Nah, ya. Baik, sebagai seorang mukmin tentunya pendidikan karakter ada definisi yang lain, yaitu kita ambil di dalam Al-Quran, ya, Allah sampaikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa di dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat suri teladan yang baik bagi kamu, ya, bagi kita semua. Maka rujukan pendidikan karakter sejatinya adalah rujukan kepada Nabi SAW. Baik lisan beliau, apa yang beliau sampaikan, baik perbuatannya, attitude-nya, terus kemudian muamalahnya, sosialisasinya, cara beliau memimpin, cara beliau berdagang, cara beliau memimpin pasukan tentara, ya. Cara beliau dalam berdakwah, mendidik para sahabat-sahabatnya, maka itu ada suri teladan yang baik, dan itu sejatinya karakter yang bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Karena Nabi SAW itu menyampaikan di dalam hadisnya, innama bu'istu li utamima makarimah akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Robku kecuali untuk memperbaiki akhlak. Dari sini kita bisa memahami bahwa apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi contohkan, termasuk performanya ya, performanya, itu juga bagian dari pendidikan karakter. Baik. Lalu kalau misalkan semua itu kan saya menyampaikan semua itu dari Nabi ya, Bu. Dan juga terutama kedua orang tua kita. Anak itu kan tergantung kepada orang tua, Bu. Bagaimana pendidikan mereka bisa terbangun, terus ada mereka terbangun. Orang tua ini mendidik anaknya sejak kecil, dan juga mereka sudah diajarkan adab kepada guru dan sebagainya. Mereka memang di rumah adab terhadap orang tua bagus, tapi kenapa banyak sekali kasus ketika di sekolah murid ini mereka lebih kayak merendahkan seorang guru, harga martabat seorang guru itu kenapa, Bu ya? Banyak satu kasus, ya, orang tua memahami anaknya ketika di rumah sebagai kepribadian yang cukup baik, cukup penurut, ya. Terus kemudian begitu di sekolah maka mendapatkan informasi yang kurang baik, ya, dari gurunya. Atau sebaliknya, ya, guru melihat anak tersebut adalah sosok yang baik, sosok yang penurut. Tapi guru mendapatkan informasi dari orang tua atau dari lingkungan sekitar bahwa anak tersebut itu kurang baik, padahal di sekolah itu baik dan penurut, ya. Baik. Yang pertama, ya, anak itu selalu memiliki model, ya, untuk dijadikan panutan, untuk dijadikan contoh, untuk dijadikan teladan. Panutan yang terbaik, teladan yang terbaik bagi seorang anak itu ada dua. Yang pertama, orang tuanya ketika di rumah, kedua orang tuanya, ya. Yang kedua adalah gurunya, ya. Jadi mana yang paling sangat berpengaruh bagi anak tersebut? Jika anak tersebut, ya, berada dalam lingkungan pendidikan yang full, ya, full day, ya, sehingga efektivitas waktu anak tersebut bersama dengan guru dibanding bersama dengan orang tua, maka cara pandangnya, terus kemudian sikapnya,
kelemah lembutannya, lisannya, cara berpikirnya, itu rata-rata mengambil perspektif dari sosok gurunya, karena berada dalam lingkungan yang efektif bersama guru, ya, waktunya sangat efektif bersama dengan guru. Tapi jika anaknya bersama dengan orang tua, ya, misalkan di rumah cukup banyak interaksi dengan orang tua, terus kemudian atau bahkan orang tuanya itu banyak pesan-pesan yang disematkan kepada anak, ya. Contoh pesan itu ada dua, ya, ada pesan baik, ada pesan buruk, ya. Contoh misalkan sering dimarahi, ya, dibentak, ya, terus kemudian dibanding-bandingkan dengan bandingan-bandingan yang tidak bermuatan edukasi, ya, maka pada akhirnya anak merasa dirinya amat sangat tidak berarti, ya. Cenderung stres, Abu, ya? Bisa stres, ya. Anak bisa stres karena mendapatkan impact mental, ya, dari orang tuanya, ya. Jadi lingkungan itu ada dua. Lingkungan yang pertama itu membentuk karakter, ya, lingkungan dari orang tua, ya, keluarga, ya, itu bisa menjadi, jika buruk maka bisa menjadi toxic parent, ya. Atau begitu ada di ruangan lingkungan sekolah dan gurunya itu kurang baik, tidak perhatian, bahkan sering menjustifikasi, menganggapnya rendah, itu juga bisa menjadi toxic teacher, ya. Jadi ada guru yang memang mendistract mental anak, juga ada orang tua yang mendistract mental anak, ya. Nah, pada akhirnya karakter anak itu akan rusak, ya, akan terpengaruh dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa